Apakah hingar-bingar pemilu ini sudah terasa di dunia kampus? Cuma masalahnya adalah apakah kita itu atau dunia kampus itu kenal nggak orang yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR? Kalau ibu-ibu itu paling bisa membuat sesuatu yang keras menjadi halus, yang halus menjadi keras itu ya. Saya punya satu buku yang banyak disitasi juga dari Sabang sampai Merauke. Buku apa itu, Pak? Judulnya adalah Anda bisa panjang umur kalau Anda meninggalkan legasi buku itu. Sebab dibaca orang, disebut-sebut nama Anda, dikutip, disitasi, itu kan sama dengan memperpanjang umur Anda. Sekalipun Anda sudah nggak ada di dunia ini. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga teman pemilih dalam keadaan sehat selalu dan tentunya tetap semangat menyambut pemilu 2024. Saya Nona, host podcast KPU RI, ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman pemilih yang sudah setia bergabung bersama podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nah, hari ini teman pemilih, kita kedatangan tamu yang sebetulnya sudah 2 kali main-main ke studio podcast KPU RI. Siapa dia? Beliau adalah Pak Muhadam Labolo. Selamat datang kembali Pak Muhadam. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Muhadam? Alhamdulillah baik. Ini sudah kedua kalinya ya Pak ya? Ya betul Nona. Saya sudah kedua kali diundang sini. Baik. Bagian humas nih. Baik, terima kasih Bapak sudah bersedia meluangkan waktu dan datang ke podcast KPU RI. Pak, ini kan pemilu sudah memasuki tahap ini ya Pak, hitungan bulan ya Pak ya. Yep. Saat ini sudah memasuki tahapan pengajuan bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Yep. Nah, kira-kira ini Pak, apakah hingar-bingar pemilu ini sudah terasa di dunia kampus? Ya, kalau saya kira dunia kampus paham betul ya, proses pemilu itu sudah berjalan dari tahap perencanaan sekarang sampai pada titik misalnya pendaftaran ya. Saya kira tidak asing bagi dunia kampus. Cuma masalahnya adalah apakah kita itu atau dunia kampus itu kenal nggak orang yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, ya, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Itu persoalan yang saya kira belum sampai ke kami gitu ya, ke dunia kampus. Kalau andainya saya bisa mewakili dunia kampus, saya kira itu yang belum sampai. Paling yang hingar-bingar terdengar itu kan calon presiden gitu ya, dan calon wakil presiden itu ya, lewat survei-survei misalnya. Tapi kalau tokoh-tokoh di tingkat lokal misalnya anggota DPRD kabupaten, DPRD provinsi atau DPR RI misalnya itu ya, saya kira itu yang belum sampai ke telinga teman-teman di kampus mungkin ya. Itu apa mungkin karena memang belum ada bakal calonnya begitu Pak, atau calon ya, belum ada calonnya? Ya mungkin itu juga, saya kira partai sekarang ini kan belum semua secara serentak itu mengumumkan calon-calon dia yang akan duduk di tingkat pusat, di provinsi maupun kabupaten kota. Nah saya kira ini perlu sosialisasi dengan menggunakan banyak instrumen, ya, teknologi informasi begini. Saya kira semakin cepat kita dapatkan di WhatsApp siapa sih wakil kita nanti akan duduk di tingkat pusat, di provinsi, kabupaten kota, itu kan semakin baik gitu ya. Nah, termasuk juga dalam kasus misalnya setelah itu kan kita pilkada serentak gitu ya. Kita harus tahu siapa yang akan menjadi kepala daerah kita tingkat provinsi maupun kabupaten kota itu. Baik Bapak, kira-kira Pak ada keresahan nggak sih Pak sebagai akademisi Pak terhadap pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, atau mungkin sebaliknya Pak? Ya saya kira kalau keresahan sebenarnya tidak terlalu signifikan barangkali ya. Mungkin yang kita pikirkan di kampus itu adalah satu ya, kita harus tahu dulu siapa pemimpin kita itu, calon kita itu yang kita pilih kan. Kita kan nggak mau milih seseorang itu seperti milih kucing dalam karung itu. Harus jelas siapa pemimpinnya itu. Nah, kan kita harus tahu dulu semua basis konstituen itu atau semua pemilih, apalagi pemilih rasional itu, dia harus tahu betul track record ya. Ya siapa orang ini? Apakah di tingkat presiden, wakil presiden, tingkat pusat, di anggota legislatif misalnya gitu ya, DPRD provinsi. Dia harus tahu dulu track recordnya itu.
Kita milih penjahat bisa jadi penjahat begitu ya. Maka orang cari yang terbaik begitu ya. Tentu tidak sempurna amat, tapi paling tidak orang tahu track record itu. Jangan sampai kita milih itu sesuatu yang kita tidak pahami itu ya. Sesuatu yang kita tidak tahu. Itu satu. Nah, yang kedua, orang juga harus paham bahwa seseorang itu benar-benar dia sudah melewati satu proses ya yang baik. Jadi pemimpinnya harus dia tahu, dan dia tahu proses dia datang dari mana itu. Sebab ini kita kadang-kadang disodorkan oleh partai politik misalnya seseorang untuk dipilih, tapi kan kita tidak tahu prosesnya itu dia. Apakah dia sudah melewati satu proses yang panjang itu? Ya, itu penting bagi pemilih saya kira. Kalau kita misalkan lihat Presiden Amerika Serikat Biden misalnya, itu kan dia prosesnya panjang itu dalam partai sampai dia dulu jadi presiden. Mahathir Muhammad sampai usia 94 tahun itu prosesnya panjang itu ya. Jadi kita tahu misalnya Pak Jokowi jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden itu. Jadi dan kita tahu juga di dalam mekanisme partai berlangsung, bukan hanya di dalam mekanisme seperti KPU ini membuat satu mekanisme dia masuk ke dalam sistem, tetapi di internal partai juga dia harus kita tahu proses-prosesnya itu. Bukan kutu loncat datang ke sini, ke situ, ke situ. Nah, supaya kita tahu itu. Jadi pemimpin proses yang ketiga, itu kita juga harus tahu basisnya itu. Ya. Basisnya itu harus tercerdaskan, itu bukan cuma basis yang sekedar mendukung gitu ya, tapi basisnya itu harus benar-benar paham ya. Kita ini dukung seseorang itu benar-benar untuk ya sampai pada titik tujuan yang dia jual itu ya dalam visi misi. Karena sekarang kita tahu banyak influencer, banyak buzzer itu ya. Tapi kita kan nggak tahu apakah mereka ini benar-benar adalah pemilih yang benar-benar mengawal ya pemimpinnya itu sampai ke titik ya kebaikan misalnya itu ya. Itu kan kritik orang. Kadang-kadang ya kita itu berlindung pada kelompok-kelompok basis-basis yang tidak punya kejujuran untuk mendukung pemimpin gitu. Jadi kita mesti paham basisnya dari mana itu ya. Kita juga harus cerahkan itu. Jadi pemimpin, basisnya, followersnya itu kita harus pahami juga bagi kita pemilih ya. Kemudian prosesnya kita harus pahami. Dan jangan lupa juga kita harus lihat juga pemimpin itu apakah dia mampu mempengaruhi atau tidak. Gitu ya. Ini persoalan mempengaruhi penting sekali itu ya. Sebab orang jadi pemimpin kalau dia tidak bisa menggerakkan sumber daya itu ya. Apakah sumber daya manusia, sumber daya alam gitu ya. Negara ini mau kemana itu? Jadi di tingkat lokal misalnya, dia harus paham betul bahwa pemimpin yang dicalonkan ke kita mampu dia menggerakkan itu, to move ya. Apa sumber daya di tingkat lokal maupun di tingkat pusat kalau di tingkat pusat itu. Nah yang terakhir adalah kemampuan dia membangun visi itu. Nah basis kita sebagai pemilih harus paham, punya visi nggak mau dibawa kemana Indonesia dalam 5 tahun, 20 tahun ke depan itu dalam sistem-sistem perencanaan pembangunan itu. Nah, yang paling penting kemampuan dia untuk menerjemahkan visinya itu. Ya, kalau cuma jual visi lalu tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa juga sampai di tempat tujuan itu. Jadi dia perlu untuk dukungan teknokrat, orang-orang ahli juga ya, supaya mampu bisa menerjemahkan visi besar dia itu menjadi konkret di lapangan. Apakah itu program, kegiatan, semua itu harus konkret itu. Baik Pak. Pak, kemudian Pak, saya penasaran Pak, Bapak di PDN berarti mengajar anak-anak Gen Z ya Pak ya? Kaum Gen Z ya berarti? Yes. Berarti kan ini Gen Z ini kan memiliki porsi terbesar nanti ya Pak ya, Gen Z dan milenial. Pemilih muda begitu ya Pak ya, memiliki porsi terbesar di pemilu 2024 mendatang. Mereka tuh antusias nggak sih Pak? Ya, kalau pengamatan saya di tingkat kampus kami, dia sangat antusias sebenarnya, apalagi kalau yang ditawarkan adalah isu-isu yang menyangkut kepentingan mereka itu, ya, kepentingan anak muda itu sebenarnya generasi Z itu seperti apa itu ya. Kalau itu bisa ditawarkan, saya kira akan menarik bagi mereka itu. Nah generasi Z sekarang ini dia ingin sesuatu itu benar-benar tersedia dengan cepat, fasilitas yang mungkin bisa diakses dengan cepat ya, sesuatu yang konkret, sesuatu yang langsung bisa dirasakan itu ya. Bukan sebuah mimpi-mimpi yang terlalu jauh begitu ya. Nah kalau kita ini kan bisa menikmati kesemuanya itu ya. Kalau kita yang generasi A barangkali saya gitu ya, XA gitu ya, itu kan generasi yang mendapatkan semua itu masa lampau, masa pertengahan dengan masa kini
itu dapat semua itu ya, walaupun cuma sedikit-sedikit itu ya. Kita bisa memahami itu. Tapi generasi Z hari ini dia pengen sebuah itu serba short time gitu, serba cepat dan sebagainya itu. Pak, tadi bicara isu-isu Gen Z. Isu-isu Gen Z apa sih Pak yang kira-kira sesuai dengan yang mendekati isu mereka Pak? Ya, yang paling penting saya kira adalah kemampuan kita untuk bisa memberi mereka ruang kreativitas yang tinggi, gitu ya. Karena kecepatan mereka dengan menggunakan teknologi hari ini tentu saja kita sulit mengendalikan itu. Karena itu dia butuh satu ruang kreativitas untuk bisa meningkatkan potensi dirinya masing-masing. Nah, saya kira itu yang paling bisa ditangkap oleh pemimpin-pemimpin atau calon-calon yang akan kita pilih ke depan, ya, untuk memberi mereka ruang lebih besar, lebih luas untuk meningkatkan ya kompetensi mereka, potensi mereka, kreativitas mereka sehingga mereka bisa mandiri. Itu yang paling penting saya kira. Nah. Baik teman pemilih, jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, masih bersama saya Nona, host podcast KPU RI. Pak, pemilu terakhir ini kan dilakukan sebelum era pandemi, Pak. Yep. Nah, pemilu yang akan datang akan dilakukan pasca pandemi, begitu ya Pak ya kira-kira. Nah, era pandemi ini kan era di mana memaksa kita mau tidak mau, suka tidak suka kita harus menghadapi yang namanya akselerasi teknologi di era industri 4.0. Apa kemudian Pak strategi yang pas untuk sosialisasi pemilu di era saat ini? Ya, secara substansi sebenarnya yang paling bagus kalau kita menggunakan menggunakan visual ya, gambar-gambar itu dibanding kita menggunakan teks narasi itu ya. Karena 60% itu apalagi anak muda, 60% manusia itu lebih cepat menerima kalau dia dalam bentuk visualisasi. Makanya sosialisasi kita dalam konteks pemilu itu, saya sarankan lebih banyak menggunakan visualisasi gitu ya, gambar-gambar. Misalnya, kalau kita nampilkan sesuatu, mana bagus gunakan narasi dalam PowerPoint itu atau gunakan visualisasi gambar. Lebih pas orang tangkap itu gambar. Satu kalimat saja sudah mewakili ribuan bahkan ratusan kalimat di situ, gitu ya. Jadi saya kira itu yang paling bagus ya, untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kita terhadap peristiwa pemilu misalnya gitu. Baik. Kemudian Pak, sebelumnya Bapak kalau nggak salah nih Pak, Bapak pernah menyatakan sasaran terbaik adalah para ibu atau perempuan ya Pak ya, perempuan dalam keluarga begitu. Dengan metode dimulai dari unit keluarga, unit terkecil. Apakah masih relevan Pak, masih sama Pak? Ya, tadi kan ada basis domestik ya. Basis domestik itu adalah ayah, ibu, dan anak. Ya, jadi kalau kita mulai itu pasti kita fokusnya ke institusi keluarga yang paling mini. Negara yang paling mini itu kan keluarga itu. Jadi akar dari negara itu sebenarnya adalah keluarga itu ya. Keluarga. Kata McIver itu dalam bukunya The Web of Government itu. Maka seluruh energi kita kalau ingin mulai ya harus dari keluarga itu. Ya, apakah dia dalam kelompok-kelompok kemudian yang lebih berkembang, lebih luas dari itu. Kelompok ibu-ibu, ya, kelompok anak-anak misalnya maupun kelompok orang tua di kampung itu dalam grup-grup posyandu misalnya ibu PKK semua itu gitu ya. Saya pernah mengatakan kemarin dengan lelucon kepada Ibu ya Humas bahwa kalau ibu-ibu itu paling bisa membuat sesuatu yang keras menjadi halus, yang halus menjadi keras itu ya. Nah itu politik sebenarnya adalah kasar sebenarnya gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu yang sampaikan, politik itu jadi halus. Jadi halus. Ya kan tidak seliar, tidak sekeras seperti yang kita bayangkan gitu ya. Jadi itu satu. Yang kedua, level kedua tentu saja institusi pendidikan. Ya. Dengan semua kelompok-kelompok di institusi pendidikan itu bisa membantu cepat kita bisa melakukan sosialisasi pemilu. Nah yang ketiga, organisasi di dalam masyarakat. Gitu ya. Itu sudah jelas kita di setiap kecamatan, kelurahan itu kan punya organisasi masing-masing gitu. Mulai organisasi etnik, ya, organisasi ideologi, agama, semua itu bisa kita pakai untuk bisa melakukan sosialisasi tentang pemilu. Nah yang terakhir saya kira tentu saja ini tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah tingkat tinggi, tingkat pusat maksud saya provinsi, kabupaten, kota, sampai tingkat desa. Itu penting untuk ditekan atau didorong untuk bisa melakukan sosialisasi itu. Baik, tapi yang paling urgent yang mana Pak dari keempat tahap itu ya Pak ya? Ya. Atau itu harus berproses one by one? Begini, pemilu ini kan kita butuhkan kesadaran gitu ya. Kalau
di negara-negara yang otoriter seperti di Cina misalnya atau di Korea Utara, pemilu itu kan sesuatu yang sifatnya wajib. Kalau Anda tidak milih, ada konsekuensi. Nah di Indonesia itu kan memilih itu hak. Maka yang penting bagi kita adalah membangun kesadaran dia untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Nah kalau kita ingin membangun kesadaran, tentu saja lebih pas kalau kita kita gunakan adalah organisasi masyarakat itu. Apakah keluarga sebagai satu unit terkecil, ya, unit terkecil di dalam konteks masyarakat, atau organisasi-organisasi masyarakat, atau institusi pendidikan. Sebab kalau pemerintah yang melakukan itu seakan-akan ada paksaan misalnya gitu ya. Misalnya Mbak Nona, kalau ingin menilai Mbak Nona itu kan lebih tepat kalau orang lain yang bicara. Ya, pemilu ini bagus nggak kalau kita ikuti misalnya, gitu ya? Bagus nggak? Lebih bagus mereka dibangun kesadaran dari kelompoknya masing-masing supaya dia tahu tentang pemilu itu. So, kalau kita seakan-akan terpaksa atau kita maksa orang untuk memilih, padahal itu adalah hak dia. Jadi bagaimana hak itu bisa digunakan dengan kesadaran masing-masing, itu yang penting saya kira. Baik Pak. Wah, menarik ya Pak ya, berarti memang harus ada paralel dilakukan semuanya begitu ya Pak ya, cara sosialisasinya. Ya. Ada strategi lain nggak Pak, strategi besar lain selain itu? Ya, saya kira sudah banyak dilakukan oleh teman-teman di KPUD daerah gitu ya. Misalnya untuk datang ke TPS itu kan biasanya ada ada hiburan, itu semua salah satu strategi untuk bisa datang ke tempat pemilihan gitu ya, bisa menggunakan haknya. Di Amerika Serikat saja kalau masyarakat itu mengalami kesulitan, misalnya ingin ke TPS lalu salju turun dengan lebat, itu kan dijemput sendiri ya oleh petugas pemilu misalnya. Itu salah satu bentuk, misalnya kalau daerah-daerah yang terpencil mungkin bisa disiapkan gitu ya. Pemerintah bisa menyiapkan misalnya transportasi supaya mereka bisa sampai ke tempat TPS untuk memberikan suara begitu ya. Asal jangan dimobilisasi dengan sengaja tentu saja. Saya kira itu. Dan kalau kesadaran mereka muncul, biar mereka yang mengorganisir dirinya. Kalau KPUD juga jemput semua, nanti dianggap juga ada upaya mobilisasi. Partai juga bisa dianggap juga mobilisasi oleh partai, gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau kesadaran mereka sendiri itu jauh lebih baik, saya kira, supaya mereka bisa menggunakan haknya itu. Bicara mengenai itu kan tadi dari jalurnya ya Pak. Nah kalau medianya paling pas itu pakai apa Pak medianya Pak? Apakah kemudian tatap muka itu masih signifikan Pak, berpengaruh atau bagaimana Pak? Ya. Memang kalau kita mau jujur ya, teknologi di depan mata kita, gawai itu sudah sangat efektif sebenarnya, bisa menyampaikan pesan dari Sabang sampai Merauke, dari pusat sampai ke daerah, itu selesai di media sosial sebenarnya ya. Tetapi jangan lupa pemilih di level bawah yang sifatnya bukan rasional, emosional gitu ya. Ikatan-ikatannya adalah ikatan kekeluargaan, ikatan identitas ya, apakah terhubung secara etnik maupun secara ideologi agama misalnya. Dia kadang-kadang butuh sosok itu muncul, harus berhadapan dengan mereka ya. Basis yang semacam itu, basis militan istilahnya ya, basis yang fanatik. Dia nggak mau sekedar untuk terima informasi begitu saja. Dia perlu untuk ketemu dengan calon-calon itu. Nah, saya kira tatap muka itu masih penting ya, sekalipun mungkin tidak begitu sekuat seperti di masa-masa yang lampau begitu ya. Karena kita sudah menggunakan teknologi media sosial di depan kita tersedia, mungkin itu yang kita terus dorong gitu ya. Tapi bukan berarti tidak penting tatap muka itu ya. Untuk daerah-daerah tertentu yang basis pemilihnya tadi masih dalam ikatan-ikatan yang non rasional itu, dia membutuhkan juga sosok sebagai kesaksian bahwa inilah calon dia untuk dipilih. Gitu. Pak, pemilih dengan pemilih yang non rasional tadi ya Pak ya, yang pendekatannya non rasional itu tadi biasanya di kategori usia berapa Pak? Saya kira tidak ada kategori di situ. Seringkali sekarang itu dulu orang mengatakan bahwa pemilih yang militan itu pemilih yang usianya masih muda, tapi tidak juga. Kalau kita lihat ya pendukung public figure yang militan misalnya gitu ya, tokoh-tokoh agama itu tidak hanya di generasi muda itu ya, generasi tua juga ya, generasi XA juga itu masih banyak saya kira. Nah, saya kira itu
penting barangkali sehingga perlu untuk dibuka untuk tatap muka itu. Baik Pak. Berarti memang harus balance ya Pak ya. Ya. Ada yang tatap muka, ada yang daring, ada yang luring begitu Pak. Ya. Baik, Bapak kita lanjut lagi ke segmen berikutnya. Oke. Namun demikian teman pemilih, pastikan teman pemilih sudah terdaftar sebagai pemilih untuk pemilu 2024. Caranya mudah sekali. Ketik cek dptonline.kpu.go.id dan masukkan nomor induk kependudukan atau nomor paspor teman pemilih. Pastikan terdaftar. Kalau belum terdaftar bagaimana caranya? Untuk yang berada di dalam negeri, teman pemilih bisa ke PPS, PPK, maupun KPU di daerah setempat. Atau untuk yang berada di luar negeri, teman pemilih bisa ke PPLN di wilayah kerja masing-masing. Terima kasih teman pemilih yang sudah subscribe podcast KPU RI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Masuk segmen berikutnya, Pak. Kalau tidak salah, Bapak mau launching buku ya, tanggal 5 Mei. Insya Allah. Ya, Buku keberapa ini, Pak? Itu buku yang ke-22 kurang lebih. Ke-22, Pak. Banyak banget, Pak, tulis bukunya, Pak. Ya, tulis buku dengan teman-teman. Terakhir dengan dengan teman-teman ya. Baik, Pak. Pak, sebagai orang yang banyak menulis buku, ada nggak sih, Pak, bacaan favorit Bapak? Saya punya bacaan favorit yang luar negeri satu dan yang dalam negeri satu ya. Yang luar negeri itu saya suka membaca bukunya Thomas Hobbes ya, yang ditulis abad 18 itu. Kalau nggak salah dia tulis 1876. Buku Thomas Hobbes itu judulnya adalah Leviathan. Leviathan itu raksasa besar itu yang dia kiaskan sebagai pemerintah itu ya. Jadi tanpa pemerintahan ya negara itu akan kolaps atau masyarakat itu akan kacau. Yang disebut dengan istilah ya, homo homini lupus itu ya. Nah, itu adalah saya kira menginspirasi pikiran saya. Dan yang kedua adalah buku dari Profesor Rias Rashid, itu bukunya tentang makna pemerintahan, tinjauan dari sisi etika itu juga menginspirasi saya, ya, sehingga muncul tulisan-tulisan lain ya dalam konteks politik pemerintahan itu ya. Saya kira itu yang favorit di saya gitu ya. Bapak menulis buku banyak tentang politik pemerintahan ya Pak ya? Iya. Baik Pak. Kemudian masih dalam nuansa Hari Buku yang kita peringati sebelumnya tanggal 23 April Pak. Ada nggak buku favorit yang Bapak rekomendasikan ke teman pemilih? Alasannya apa Pak? Saya punya satu buku yang banyak disitasi juga dari Sabang sampai Merauke. Buku apa itu Pak? Judulnya adalah Sistem Pemilu dan Kepartaian. Ya. Itu saya tulis dengan di junior saya, ya, Teguh Ilham. Kami nulis buku itu dan saya kira citasinya sudah ribuan dipakai untuk konteks pemilu ya, sistem pemilu dan kepartaian kalau Anda mau baca itu. Ya. Tapi kalau baca-baca yang ringan itu bisa langsung aja ke blog saya. Oh iya Pak. Ya di blog saya Muhadam Labelo Blogspot itu ya. Perspektif pemerintahan. Itu ada kurang lebih 300 lebih tulisan di situ itu ya. Tulisan artikel pendek yang sudah pernah muncul di media online ya, entah lokal maupun nasional itu. Anda bisa akses di situ. Termasuk sebagian buku saya itu sebagian diambil di situ dikembangkan itu. Kalau ingin langsung ya. 300 lebih tulisan ya Pak, ya, ada 300 produktif lebih sekali Bapak. Itu satu minggu kira-kira menulis berapa banyak artikel Pak? Saya seminggu itu paling sedikit 1 kali menulis artikel itu. Seminggu 1, ya. Wah luar biasa. Jadi, sangat produktif kalau Bapak bisa seminggu 2 kali melahirkan artikel pendek, maka dalam sebulan saya ada 2 kali 4, ada 8 artikel ya. 8 artikel dalam 12 bulan, itu 8 kali 12, saya sudah bisa punya sekitar berapa itu? Hampir 40 artikel ya. Saya setahun lebih saya sudah bisa membuat 1 buku. Itu maksud saya. 1 tahun 1 buku, ya, Pak. Targetnya 1 tahun 1 buku ya. Dari artikel itu semua. Wah, ini sangat menginspirasi teman-teman pemilih ya, supaya kita juga produktif sebagai kaum muda ya Pak ya. Produktif untuk menulis dan juga membaca begitu. Ya, karena begini Mbak Nona, kalau Anda menulis berarti Anda nilai Anda sebagai manusia itu naik 1 derajat. Kenapa? Karena menulis itu sesungguhnya itu membedakan kita dari zaman sejarah dan prasejarah. Ya kan? Kalau kan seseorang disebut punya peradaban itu setelah orang menulis begitu kan? Setelah bisa menulis baru disebut orang beradab gitu loh ya. Kalau dulu kan masih belum ada penemuan tulisan, orang tidak bisa meninggalkan legacy, tidak bisa meninggalkan heritage. Maka yang ditinggalkan itulah buku-buku yang dibaca kita sekarang, itu kan.
Nah, yang menandakan zaman sejarah, prasejarah ke sejarah itu adalah tulisan. Jadi kalau Anda sudah bisa nulis, itu Anda sudah meningkatkan peradaban. Ya, jadi status Anda itu sudah luar biasa. Itu yang membuat saya, dari guru saya gitu ya. Ada guru filsafat saya, Pak Abu Hasan, itu juga menginspirasi saya. Sehingga saya harus menulis untuk meninggalkan sesuatu di dunia ini. Kalau besok Mak Nona dipanggil Tuhan, atau saya dipanggil Tuhan, yang orang baca kan buku itu. Jadi, tulisannya Pak ya, kata Profesor Buya Hamka, Anda bisa panjang umur kalau Anda meninggalkan legasi buku itu. Sebab dibaca orang, disebut-sebut nama Anda, dikutip, disitasi, itu kan sama dengan memperpanjang umur Anda. Sekalipun Anda sudah nggak ada di dunia ini. Betul Pak. Wah, berarti betul legacy itu ya Pak ya? Legacy. Tulisan itu adalah legacy. Baik, teman pemilih tetap stay tune di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, kita sudah sampai di akhir sesi. Sebelum kita tutup sesi podcast kali ini, kita mau tanya ke Pak Muhadam. Apa kira-kira pesan Pak Muhadam kepada teman pemilih? Oke, pesan saya yang pertama adalah untuk memilih Anda butuh literasi. Ya, karena itu banyaklah untuk membaca profil calon-calon yang akan kita pilih. Sebab kalau Anda tidak tahu track recordnya, Anda akan keliru untuk memilih. Salah memilih istri, Anda bisa cerai sewaktu-waktu. Ya. Tapi kalau salah memilih pemimpin, Anda harus menunggu 5 tahun untuk bisa diceraikan gitu ya, dan memilih calon atau wakil yang baru. Nah, yang kedua, kalau nggak bisa baca, banyak-banyaklah listening, mendengarkan informasi gitu ya, sehingga Anda punya data yang cukup untuk bisa memilih dengan baik. Yang ketiga, jangan lupa selalu menulis. Pengalaman-pengalaman dalam pemilu, kalau Anda tuangkan dalam tulisan, itu akan menjadi pelajaran bagi pelaku pemilu berikutnya. Ya, semua fenomena yang terjadi dalam kasus pemilu 2024 itu akan menjadi pijakan masa akan datang. Sama, hari ini kita membuat kebijakan karena basisnya pemilu di 2019 terakhir. Jadi kalau ada semua itu bisa melengkapi sehingga kelemahan-kelemahan setiap pemilu itu bisa kita perkecil. Ya, karena itu mesti ditulis semuanya itu ya. Jadi reading, writing, hearing. Dan jangan lupa ya, kalau Anda tidak bisa ketiganya, paling tidak Anda bisa speaking. Bicarakan, kalau ada calon yang bagus, bicarakan kepada yang lain, sosialisasikan, sehingga itu bisa menjadi sumber informasi bagi yang lain dalam memilih calon-calon pemimpin yang lebih baik. Kira-kira itu pesan saya. Keren sekali Pak pesannya dan sangat bermakna ya ini untuk teman pemilih. Terima kasih Pak Muhadam sudah bersedia meluangkan waktu dan bercerita, berbagi informasi di podcast KPU RI. Dan terima kasih teman pemilih yang sudah setia bergabung. Saya Nona, host podcast KPU RI undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.